Awalnya, seorang Ultra Soldier biasa, Ultraman, tiba di bumi untuk mengejar monster yang lari dari makam monster, yakni Bemular. Dalam pengejarannya, dia secara tak sengaja bertabrakan dengan Shin Hayata, seorang perwira patroli Saints yang sedang dalam misi pengintaian dengan jetnya. Hayata tewas dalam kecelakaan itu, tapi karena penyesalan, Ultraman memberikan Hayata nyawanya sendiri dan menggabungkan tubuh mereka, dengan Ultraman mengendalikannya secara penuh agar membuatnya tetap hidup. Setelah Bemular dihancurkan, Ultraman tinggal di bumi untuk melindunginya dari berbagai ancaman, seperti monster kuno dan alien yang menyerang. Beberapa penyerangan yang tak terlupakan adalah pertemuannya dengan Baltan, pertarungan dengan alien Mephilas, dan kekalahan pertamanya dari monster mematikan Gomorrah. Setelah divisi Triple SP di seluruh dunia menghilang secara misterius, seorang agen Triple SP dari Paris dikirim ke Jepang. Bersama-sama mereka terbang ke Timur Tengah dan menemukan sebuah kota mistis legendaris bernama Baraji. Di sana mereka bertemu dengan seorang ratu dan penduduk desa yang semuanya sudah tua. Terungkap bahwa mereka semua menyembah sosok bernama Dewa Noah, yang bentuk patungnya sangat mirip dengan Ultraman. Lalu monster semut yang bernama Antler muncul seperti yang diramalkan. Ultraman mencoba mengalahkannya, namun kaiju itu terlalu kuat dan sang ratu menawarkan kekuatan batu biru misterius yang dapat mengakhiri ancaman monster ganas itu. Waktu Ultraman di bumi hampir berakhir setelah pertempurannya dengan Zeton. Karena color timernya rusak dalam pertarungan itu, Science Patrol lah yang menghancurkan Zeton. Ultraman diselamatkan oleh atasannya, Zofi, dan dibawa kembali ke dunia asalnya dengan meninggalkan Hayata dan memberikannya energi untuk tetap hidup. Tak lama setelah kekalahannya dari Zeton, Ultraman kembali ke bumi beberapa waktu sebelum kedatangan Ultra Seven. Namun Ultraman merasa kehilangan kepercayaan diri serta kekuatan fisiknya karena kekalahannya di tangan Zeton. Memang saat itu, dia menjadi sangat lemah sehingga patroli Saints menyelamatkan Ultraman dari monster, bukannya Ultraman sendiri yang menyelamatkan manusia. Hayata juga terpengaruh dan menderita karena hal tersebut. Pada suatu waktu, Hayata merasakan kedatangan invasi lain oleh pasukan Zeton. Zeton lain menyerang markas besar patroli Saints, sedangkan pada saat yang sama, Red King menyebabkan kekacauan. Cukup beruntung seekor Pigmon berkomunikasi dengan Ide dan memberitahunya apa yang akan terjadi. Sejarah kembali berulang ketika Pigmon terbunuh di tangan Red King. Melihat Pigmon mati, membuat Hayata marah dan berubah menjadi Ultraman. Meskipun Ultraman berhasil mengalahkan kaiju itu, pasukan monster yang sangat besar bangkit kembali. Ultraman pun tidak punya pilihan selain menyerap energi matahari dalam jumlah besar, yang berhasil membuat berbagai klon dari dirinya sendiri untuk melawan setiap monster sekaligus, sampai semuanya musnah. Namun Zeton kedua menyerang markas patroli luar angkasa. Hayata pun lagi-lagi dipaksa untuk melawannya. Dalam bentrokan epik antara keduanya, Ultraman terluka parah seperti sebelumnya. Tepat pada saat dia akan mengalami kekalahan seperti sebelumnya, Ide menyelesaikan kreasi perangkatnya yang berfungsi untuk meningkatkan tingkat energi matahari di dalam tubuh Ultraman. Arashi setuju dan menembak perangkat itu tepat ke color timer Ultraman yang memberinya kekuatan besar. Dia pun melepaskan kekuatan penuh Specium Ray kepada Zeton. Kali ini energi Specium terlalu kuat dan tak dapat ditahan Zeton yang meledakannya berkeping-keping. Ultraman akhirnya benar-benar menyelesaikan misinya di bumi, dan kali ini tanpa kerusakan pada color timer seperti kejadian sebelumnya. Ia pun kembali ke tanah cahaya bersama human host-nya. Setelah Ultraman Jack dikalahkan alien Nickel dan Black King, Jack dibawa oleh kapal Nickel ke planet asalnya untuk dieksekusi. Namun sebelum dibunuh, Ultraman dan Ultra Seven muncul untuk menyelamatkan Jack dengan menggunakan Ultra Star yang dapat menghidupkan kembali Ultraman Jack dan menghancurkan kapal itu. Jack berterima kasih pada rekan-rekannya dan kembali ke bumi. Ketika Ultra Star bersinar saat Go hendak berubah menjadi Jack untuk melawan Zeton yang dihidupkan kembali, Ultraman asli bertelepati dengannya, memberitahunya betapa berbahayanya Zeton. Setelah pengorbanan Seiji Hokuto dan Yuko Minami dari Ferrocron, Ultra Brothers dan anggota baru mereka Ultraman S muncul untuk memberi mereka kehidupan dan S ditetapkan untuk melindungi bumi. Saat S dikalahkan oleh Broken, dia dan Ultra Brothers mengirim Ultra Sign untuk mendorong S mengalahkan Broken. Setelah Ultra Sign kembali dikirim, Ultraman dan Ultra Brothers lainnya melihatnya dan menuju planet Golgotha. Setelah mereka tiba, masing-masing anggota bertanya apa yang salah. S mengatakan dia melihat Ultra Sign sehingga Ultraman bingung karena dia berpikir bahwa S lah yang mengirim Ultra Sign.
Yapol pun memanggil kaiju Baraba untuk menghancurkan bumi dan Ultraman sadar bahwa itu semua adalah jebakan. Es pun bergegas kembali ke bumi, tetapi kabut dingin yang melemahkan Ultra Brothers dilepaskan. Es ragu-ragu untuk kembali ke bumi, jadi Ultraman memutuskan bahwa mereka harus memberinya kekuatan untuk membawa es ke bumi. Tetapi es tidak menerimanya karena itu akan membunuh Ultraman, sehingga Ultraman menampar wajahnya dan mendorong es untuk kembali. Setelah es menyetujuinya, Ultra Brothers memberi kekuatan yang cukup pada es untuk terbang kembali ke bumi. Namun para Ultra yang tersisa ditarik dan terikat ke sebuah salib. Es berhasil kembali ke bumi dan dengan cepat melawan Baraba. Tapi Yapol memperingatkan Es jika dia membunuh Baraba, Ultra Brothers akan dia bunuh. Tak dapat bertarung dengan benar karena memikirkan saudara-saudaranya dalam bahaya. Es Killer muncul dan menyerap kekuatan keempat Ultraman. Es yang kembali bertempur sengit dengan Es Killer, sehingga mereka harus memberikan es energi dari color timer mereka masing-masing. Setelah berhasil mengalahkan Es Killer, mereka kembali ke M78, sementara Es kembali ke bumi untuk melawan Baraba. Setelah membawa Father of Ultra kembali ke M78 setelah pertempuran dengan alien Hipporito, Judah memanggil raksasa terkuat miliknya yakni Grand King. Ultraman melihatnya datang dan menariknya ke planet lain setelah gagal menghancurkannya di luar angkasa menggunakan Ultra Beam mereka. Sementara Ultra Brothers benar-benar tidak berdaya oleh Grand King, Father of Ultra terbangun dan mengatakan teknik fusion adalah satu-satunya cara yang mampu mengalahkannya. Keempat Ultra Brothers pun menyalurkan energi mereka ke tanduk Taro yang mengubahnya menjadi Super Ultraman Taro. Super Taro segera mengalahkan monster itu dengan Cosmo Miracle Kosennya dan Judah pun lenyap. Father of Ultra pun telah pulih dan mereka semua mengangkat Taro menjadi anggota ke-6 dari Ultra Brothers. Beberapa waktu kemudian, alien jahat bernama Barbaru berhasil memerangkap Astra lalu menyamar sebagai Astra. Barbaru pun terbang ke tanah cahaya dan setelah diikuti oleh Ultra Brothers, dia berhasil mencuri Ultra Ki. Nebula M78 jatuh dari orbitnya dan menuju ke bumi untuk saling bertabrakan. Ketika dia akan melarikan diri, dia dihentikan oleh Ultraman dan keduanya bertarung singkat. Namun Barbaru melarikan diri dan terbang ke bumi. Setelah Ultraman memberitahu perihal Astra yang mencuri Ultra Ki, mereka semua pun terbang ke bumi untuk mengejarnya sebelum memberitahu Ultra Seven bahwa Astra mengambil Ultra Ki. Dan Moroboshi memberitahu Gen Ohtori tentang apa yang terjadi. Gen terkejut. Dan setelah Astra tiba di bumi, dia mencoba menghentikannya untuk menggunakan kekuatan ultranya. Dan Ultra Brothers tiba di sana. Gen menghentikan Dan, lalu keduanya mulai bertarung. Tetapi Ultra Brothers mulai menyerang alien itu. Ultraman berhasil melukai alien itu dan membuatnya jatuh, tapi dia bangkit lagi. Setelah Gen dan Moroboshi berhenti bertarung, dia menggunakan kekuatan ultranya dan membuat alien itu lemah. Tetapi Gen pulih dan mengalahkan Moroboshi hingga pingsan, dan dia berubah menjadi Ultraman Leo. Setelah pertempuran keras melawan 4 Ultra Brothers, Leo mengangkat Astra, menanyakan apa yang dia lakukan, tetapi Astra tak menjawab apa-apa. Moroboshi memberitahu Ultra untuk berhenti, tetapi mereka menyangkal dan memberitahunya bahwa mencuri Ultra Ki dapat membuat tanah cahaya berbenturan dengan bumi dan menghancurkannya. Pada saat yang sama, tanah cahaya semakin dekat dengan bumi dan bencana alam mulai terjadi. Gempa bumi dan retakan terjadi. Ultra Brothers pun mulai melawan Leo dan Astra lagi. Setelah pertempuran singkat, Ultra Brothers tidak punya pilihan selain menggunakan Triple Ray mereka untuk melawan Astra dan mereka menembakkannya. Tapi Leo melindunginya dan menerima serangan itu. Leo jatuh ke tanah dengan luka parah. Alien licik yang menyamar sebagai Astra itu pun mengancam Ultra Brothers bahwa dia akan menembakkan sinar dari Ultra Ki. Tetapi tiba-tiba guntur dahsyat dari langit menembaki Astra dan dia jatuh ke tanah yang menyebabkan Ultra Ki pecah menjadi 2 bagian yang ternyata ulah dari Ultraman K. Setelah memberi hormat kepada Zofi, dia memberitahu pada Ultra untuk berhati-hati terhadap sosok Astra, dan dia menembakkan sinar miliknya yang mengungkapkan identitas Astra palsu itu sebagai alien Barbaru. Setelah mengalahkan Barbaru dan memulihkan Astra asli dari perangkap, Ultraman Leo dan Astra menjadi anggota pertama dari pasukan pertahanan antar galaksi yang tidak lahir di tanah cahaya. Itulah kisah dari Ultraman asli, Ultraman pertama yang tiba di bumi. Bagaimana menurut kalian tentang kisah yang satu ini? Menarik bukan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya.
Sekian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. The summer's calling.